kita patut bersyukur bahwa undang-undang tax amnesty telah disahkan oleh DPR beberapa hari yang lalu. Posisi pemerintah dalam soal undang-undang pengampunan pajak ini sudah sangat jelas bahwa ini sebuah langkah besar, sebuah terobosan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan perpajakan yang dari tahun ke tahun yang kita hadapi rutinitas seperti itu. Tujuannya sangat jelas bahwa pemerintah ingin agar tax amnesty ini bermanfaat nyata bagi kepentingan kita bersama, bermanfaat bagi kepentingan bangsa, bermanfaat bagi kepentingan rakyat kita, dan bukan untuk kepentingan perusahaan atau untuk kepentingan orang per orang atau untuk kepentingan kelompok. Saya juga ingin menegaskan bahwa teks amnesti ini bukan upaya pengampunan bagi koruptor atau pemutihan atas aksi pencucian uang. Tidak, ini perlu saya tegaskan. Tapi yang kita inginkan adalah, yang kita sasar adalah para pengusaha yang menempatkan hartanya di luar negeri, khususnya di negara-negara tax haven. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, terutama yang dari dunia usaha. Kita tahu ada ribuan triliun dana yang diparkir di luar negeri. Kita semuanya hidup di negara kita Indonesia, mencari makan, mencari rezeki, semuanya di bumi Indonesia. Sudah diberikan rezeki, sudah diberikan keuntungan-keuntungan dari tanah, air, dan bumi Indonesia. Sehingga saya mengajak agar dana-dana yang Bapak Ibu simpan di luar, dengan adanya payung hukum undang-undang tax amnesty ini bisa berbondong-bondong dibawa kembali ke negara yang kita cintai ini. Untuk apa? Untuk pembangunan negara kita. Dan perlu saya sampaikan, setelah tax amnesty ini akan ditindaklanjuti lagi dengan revisi total Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPN, Undang-Undang PPH. Kita ingin negara kita kompetitif dalam hal perpajakan. Kalau negara lain melakukan dan menjadi sebuah daya tarik, kita juga bisa melakukan itu. Tidak hanya berhenti di Undang-Undang Tax Amnesty, ada tindak lanjutnya. Kita juga sudah mengadakan pertemuan dengan Pak Gubernur BI, Pak OJK, dan kita semuanya untuk menyiapkan instrumen-instrumen investasi apabila uang itu berbondong-bondong masuk ke negara kita. Instrumen-instrumen itu jelas, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Ada SBN, ada nanti infrastruktur bond, ada nanti reksadana penyertaan terbatas, DPT, juga disiapkan trust fund, kontrak pengelolaan dana, semuanya disiapkan. Hal ini juga sudah kita bicarakan semuanya dengan aparat, sudah kita bicarakan baik dengan
Kejaksaan Agung, dengan Kapolri, dengan KPK, dengan PPATK, supaya semuanya jelas, supaya semuanya terang benerang dan gamblang bahwa ini hanya untuk satu, untuk pembangunan bangsa dan negara, tidak ada yang lain. Jangan ada yang coba main-main dengan urusan tax amnesty dan perpajakan. Kan saya kawal sendiri, kan saya awasi sendiri dengan cara saya, nggak usah saya sebutkan. Kan saya cek, kan saya cek, kan saya cek lagi, kan saya cek lagi, akan saya ikuti. Karena ini nanti bukan hanya penerimaan tahun ini, tetapi penerimaan untuk tahun-tahun mendatang dan menjadi sebuah database yang lebih besar yang kita punyai, sehingga penerimaan negara kan betul-betul sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan itu penting sekali untuk pembangunan bangsa dan negara. Ingin saya sampaikan bahwa kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Ini yang terakhir. Nah, yang mau menggunakan silakan, yang tidak hati-hati.